Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsiri Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin mengajar teman-teman cara mencari support resisten. Jadi banyak orang itu bingung ya, support resisten di mana yang paling bagus, yang paling kuat. Jadi semuanya itu tidak ada yang paling bagus dan paling kuat. Yang ada hanyalah untuk kita mengetahui di daerah-daerah support resisten itulah adalah area penting untuk kita entry exit. Jadi begini ya teman-teman. Setiap time frame mempunyai support resisten yang berbeda. Contoh, kalau kita ngambil di daily. Ini daily, satu kolom ini kan selama 1 bulan. Kalau kita menggunakan daily. Lalu di sini terdiri dari candle. Kalau di day, itu namanya kan satu candle ini 1 hari. Tentu saja kalau kita ingin menggunakan pendekatan support resisten D1 ini, tentu pipnya sudah sangat cukup jauh. Ini kan baru tanggal 14. Berarti di sini support resistennya belum terbentuk sebetulnya. Kalau mau ngambil yang lebih jauh untuk 1 bulan. Karena ini candle masih berjalan ini ya. Masih ada April ya, 16 hari lagi nih. Jadi kalau untuk daily-nya kita belum bisa mengasihkan untuk bulanannya itu di mana. Memang kalau sementara kita bisa lihat, yaitu sampai tanggal 14, yaitu supportnya di sini, resistennya di sini. Ini hanya tanggal 14. Lalu tanggal 15 kita nggak tahu apakah ini jebol, atau dia malah turun ke bawah, atau nanti dia akan menjebol ke bawah. Kita nggak akan tahu. Makanya ini kalau kita menggunakan daily, buat sementara waktu kita hanya bisa melihat support resisten darah ini. Lalu kalau kita kasih ini lagi ya, yang sudah lalu ya, berarti kan di sini nih. Ini support, ini resisten. Lalu di sini ada support juga, karena ini high-nya kan. Setelah high ini kan dia ketarik ke bawah nih. Kalau dilihat dari sini sebetulnya ada gap. Harusnya candle biru, nyambungnya harusnya di sini. Tapi candle biru kecilnya malah turun di bawah gitu. Nah, ini namanya gap. Candle yang bagus itu sebenarnya dia menyambung. Kayak gini merah. Lalu nyambungnya biru di sini. Nah, kayak gini. Bersambung. Ini bersambung. Jadi kalau nggak nyambung itu namanya ada gap. Contoh ini biru. Biru ke biru. Ini harusnya merah nih candlenya. Nggak mungkin ini harus biru. Tapi kenapa biru? Karena kalau biru harusnya dia di atas ini. Tapi ini malah birunya di bawah. Jadi teman-teman kadang harus kreatif juga ya menyikapi candle begini. Lalu kalau kita menggunakan daily chart, ini juga ada resisten kan. Makanya kalau kita mau menunggu tradingnya menggunakan daily, artinya kalau kita menggunakan metode breakout, di sini di break baru kita boleh masuk kan. Lalu di sini ada support. Kalau kita mau lihat, ini biru merah ya. Ini kita bikin merah biru ya. Ini merah dengan biru. Ini sebagai support nih. Ini biru merah resisten. Lalu di sini ada support. Jadi sini juga kalau umpamanya kita seorang seller, support dari break ini. Ini sudah boleh kita sell. Jadi kalau menggunakan D1 ya, cara menggaris support resisten. Lalu kita turun lagi ke H4. Ini H4. Ini kalau H4, yang tadi kita garis-garis tadi di D1 kan. Lihat, ini yang kita garis ya di D1. Kalau kita ke H4, yang garis-garis itu jadi begini. Jadi H4 itu sebetulnya kalau kita lihat di sini kan, sebenarnya ada base. Beginilah kita itu butuh namanya untuk mencari support resisten dengan multi time frame. Ini ada base nih kalau kita lihat di sini. Artinya dari sini harga bawah, ini harga rally, lalu harga membuat base, setelah itu harga rally lagi. Nah, ini rally ke atas. Dikatakan ini harga rally base rally. Lebih kurang beginilah ya. Rally, lalu base, rally. Lalu di bawah ini sebetulnya ada juga satu base. Kalau di H4. Ini juga ada base. Ini resisten, ini support. Lalu di sini juga ada resisten, di bawahnya ini juga ada support. Jadi kalau mau dibilang dengan time frame kecil ya di H4, ini juga rally, base, rally, base, rally, base, rally, base, rally. Jadi kita bisa mengambil support resisten, bisa di D1, di H4. Biasanya kalau tipe-tipe yang tradingnya itu day trade sampai ke swing, mereka cenderung mengambil time frame-nya di D1 dan H4. Mereka jarang menilik ke time frame yang lebih kecil. Itu biasanya kalau untuk yang tradingnya itu swing. Ini yang kita garis-gariskan ini, kalau kita pindah lagi ke time frame yang lebih kecil. Ini kalau kita garis lagi, ini banyak nih. Jadi support. Di sini terjadi support ini. Nah ini resisten. Di sini ada support lagi. Jadi sudah mulai banyak garis ya kalau menggunakan H4. Apalagi nanti kalau kita turun ke H1. Daerah ini sebetulnya ada resisten, di bawah ini support. Lalu di sini ada resisten lagi, ini ada resisten lagi. Kalau kita turunin lagi ke H1. Ke H1
Lihat, lebih banyak lagi ya. Ini H1, malah di sini ada tambahan. Ini juga menjadi daerah base rally. Dan di sini terjadi support resisten. Ini resisten, ini support. Lalu di sini, ini juga resisten. Ini juga resisten. Ini juga support. Ini support resistennya berdekatan. Makanya ini kadang jadi base dia. Karena dia mepet-mepet gitu ya, nggak jauh. Jadi kalau kita ingin mencari support resisten, sebaiknya kita harus mencari di beberapa time frame. Jangan pakai satu time frame aja. Makanya time frame ini dibikin untuk itu, supaya kita bisa komparasi. Karena daerah support resisten itu akan berbeda letaknya dengan time frame yang berbeda. Contoh ini H1 kan, kalau saya turunkan lagi ke M15, begini jadinya. Lebih banyak lagi serabutnya kan. Kalau ke M15 yang kita kasih garis-garis tadi ada juga, tapi ada tambahan garis baru seperti sini. Kalau menggunakan time frame yang lebih kecil, tentu support resistennya semakin banyak. Kalau semakin banyak, tentu bohongnya juga semakin banyak, yaitu support resisten palsu istilahnya. Kita itu kadang harus pintar-pintar untuk kolaborasi. Kecuali kalau saya di M15 ini, saya kecenderungannya saya bikin support resistennya gunanya untuk saya scalping. Tapi kalau Anda untuk day trade kayaknya terlalu banyak support resisten. Nanti Anda bingung sendiri. Karena saya kalau scalping saya menggunakan M15 lalu turunnya ke M5 sampai ke M1. Jadi kalau untuk day trade lihat di sini. Nanti bingung sendiri nih levelnya terlalu banyak. Mau ikut yang mana? Jadi support-support resisten ini sangat penting buat teman-teman newbie semua. Rajin-rajinlah bikin garis seperti ini. Pokoknya dua candle digabung. Kalau biru merah ini resisten. Kalau yang bawah merah biru ini support. Ini biru merah resisten. Kadang satu candle ini bisa digabung. Ini kan candle biru nih. Ini bisa dijadi dua nih kan. Yang ke atasnya ini jadi resisten. Yang di bawah dengan merah dia jadi support. Ini nama satu laki dua bini nih. Ini satu laki dua bini. Jadi kita kalau penganut price action atau kita penganut metode breakout, garis-garis gini sangat berguna. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang support resisten yang kita bikin secara manual dengan multi time frame. Bisa dari D1, H4, H1, M15. Semoga video ini bermanfaat.